Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Jumat pagi. Tapi sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah bangunkan kami dari tidur yang nyenyak. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami, tapi sebelumnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Melalui firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani aktivitasnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini, tatkala mengalami masa sukar. Bacaan terambil dari Habakuk 3 ayat 1-19, tetapi kita akan membaca hanya ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, walau ku tak dapat melihat adalah lagu yang dilantunkan oleh seorang yang bernama Grezia Epifania, gadis kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur pada 4 Februari 2006. Ia lahir dengan bola mata berselaput putih dan dokter pada saat itu telah memvonisnya tidak dapat melihat seumur hidup. Kenyataan hidup untuk rela menerima kondisi tanpa indera penglihatan, itulah yang tertuang dalam lagu pujian ini. Saat mendengar lagu ini kita dapat merasakan nilai kejujuran dalam setiap penggal liriknya. Grezia mengungkapkan bagaimana ketegaran hatinya menerima kenyataan hidup tanpa penglihatan dan bagaimana ia dapat tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, dengan mata iman ia menyadari bahwa kebutaan itu telah Tuhan rancangkan untuk suatu tujuan yang baik di dalam kehidupannya. Kebutaan juga bukanlah penghalang baginya untuk dapat mengembangkan talenta di dalam bermain piano dan juga bernyanyi yang memumpuni untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan umatnya akan selalu berlangsung dalam aman, nyaman, dan juga tanpa masalah. Ada kalanya ia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dan pada saat itulah ia ingin melihat bagaimana respon kita. Nabi Habakuk mengajarkan seruan doa yang menarik ketika kondisi yang tidak mengenakan dialami oleh umatnya. Bukannya menaikkan sungut-sungut atau protes kepada Tuhan karena dianggap tidak memberkati kita, namun justru respon yang terjadi ialah ungkapan syukur, pujian, sorak-sorai kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dan penyelamat umatnya. Bapak Ibu Saudara, karya Tuhan tidak hanya dapat kita rasakan ketika keadaan serba baik, nyaman, aman, tetapi ia juga tetap berkarya dan tidak pernah meninggalkan kita dalam masa-masa sukar sekalipun. Ia selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung semuanya, sebagaimana yang dituliskan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu, marilah dengan mata iman kita selalu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dan penyelamat, sehingga kita dapat tetap bersyukur, memuji Tuhan, bersorak-sorai di dalam Dia, di dalam setiap situasi dan kondisi apapun yang Ia izinkan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah kekuatan bagi kita di tengah-tengah kegelapan dan penderitaan hidup sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin datang kepada Tuhan, kami ingin jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa seringkali sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan mengalami begitu banyak pencobaan, pergumulan kehidupan, seringkali respon yang kami keluarkan ialah kami bersungut-sungut, kami protes, kami marah kepada Tuhan. Kami bertanya kenapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kami, sebab kami belum siap Tuhan untuk menghadapinya. Namun melalui satu kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini kami dengar, kami kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah masa sulit, masa sukar,
Tuhan selalu merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan-Mu itulah rancangan yang membawa iman kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Karakter kami semakin dibentuk, diproses untuk semakin serupa akan Kristus. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti rancangan-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan mampukanlah kami juga untuk dapat tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat terus setia bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh kehidupan kami yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan dan menguatkan kami. Memampukan kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah setiap orang yang kami jumpai. Kami boleh menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Kiranya sukacita, damai sejahtera dan pengharapan di dalam Kristus terus mengalir di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita akan terus berjalan di dalam iman akan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. God bless you.